Pemirsa, nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika. Walaupun hari ini menguat tipis 14.657 per dolar Amerika, kemarin rupiah sempat menembus level 14.800 per dolar. Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan pelemahan nilai tukar rupiah hingga level 15.000 per dolar akan menghantam permodalan 5 bank nasional. Kategori bahaya juga terjadi ketika rupiah terus bergejolak dan tidak bisa direm pelemahannya, terlebih banyak dolar berlarian dari Indonesia. Sementara berbagai kalangan pelaku usaha menilai kondisi nilai tukar rupiah semakin mengkhawatirkan. Langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengerem pelemahan rupiah? Jika pelemahan rupiah terus terjadi hingga menembus level 16.000 per dolar Amerika, dampak ekonomi dan sosial apa yang perlu segera diantisipasi? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio. Yang pertama adalah Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, GAPMI, Adi S. Lukman, dan juga mantan Menko Equin yang juga mantan Ketua DPD dan Wakil Ketua MPR, Ginanjar Kartasasmita. Selamat malam Pak Ginanjar. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio kami di Berita Satu. Dan pemirsa, Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami untuk menyatakan pendapat ataupun pertanyaan melalui nomor telepon yang akan tertera di layar televisi Anda. Saya akan langsung ke Pak Adi terlebih dahulu. Rupiah kemarin sempat menembus level 14.800, meskipun hari ini kemudian menguat tipis ke level 14.600-an. Tapi yang kita ingin tahu, kondisi realnya seperti apa sebenarnya mempengaruhi para pengusaha untuknya khususnya makanan dan minuman? Baik, jadi kita terus terang sudah semakin khawatir ya. Batas psikologis menurut kami adalah 15.000 ini batas psikologis, jangan lewat ya. Karena apa? Karena industri makanan minuman kita harus akui masih ketergantungan bahan baku import masih tinggi. Oke, boleh dijabarkan mungkin secara umum, ketergantungannya seperti apa? Misalnya kita terigu dan gandum itu kan masih 100% import. Oke. Kebutuhan gula industri 100%. Kedelai 70%, susu masih 70%. Konsentrat buah dan jus itu kira-kira sudah 60-70%. Belum flavor itu 70-an%, hampir semua. Kalau kita kemasan plastik, bahan baku dasarnya itu 60% masih import bahan bakunya. Ya seperti itu. Jadi banyak ketergantungan import. Meskipun sudah transaksi dalam rupiah, tapi terus terang kita masih US dollar yang dirupiahkan dalam transaksinya. Kenyataannya demikian. Dan bahkan para supplier itu tidak mau rugi kan. Pada saat transaksi 14.500, dia akan memasang harga 15.500 sampai 15.000 atau 15.500 sudah dinaikkan terlebih dahulu ya. Karena mereka takut bulan depan bayar jatuh tempo US dollar ini naik lagi. Nah, mereka kan harus kulaan dalam US dollar juga. Mereka kalau hedging juga kena biaya juga sama saja. Jadi praktis ini memberatkan. Kalau realnya sekarang ini saat ini sudah ada sampai yang tutup atau sudah mengurangi jam kerja atau seperti apa? Tadinya kami pikir industri makanan minuman memang mempunyai daya tahan yang cukup besar dan terakhir. Memang benar, sektor lain sudah mulai PHK massal, industri makanan minuman sekarang sudah mulai terasa. Mulai mengurangi jam kerja, mengurangi lembur, dan bahkan kemarin 2 hari yang lalu kami mendapat laporan sudah sebagian dirumahkan. Sudah ada yang dirumahkan? Sudah dirumahkan, meskipun belum massal ya. Meskipun belum massal, tapi sudah mulai terjadi. Nah ini harus dicegah, tidak boleh terus berlanjut ya. Kita harus menghindari PHK. Menghindari PHK ini harus dilakukan. Kedua, sebetulnya di sektor real harus bagaimana pemerintah memikirkan meningkatkan daya beli. Karena ini sudah semakin parah gitu dan ekonomi sudah semakin mengecil, shrinking gitu ya. Jadi ini kita fokus 2 ini dan kemudian dicari penyebabnya apa dan kemudian diberikan insentif. Mungkin Pak Ginanjar nanti bisa memberikan pengalaman beliau yang selama pengalaman beliau kan sudah banyak makan asam garam untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Saya kira bagus juga Pak Ginanjar nanti bisa memberikan ini gitu. Baik, saya geser dulu ke Pak Ginanjar, Pak Adi. Pak Ginanjar, kalau Anda melihatnya saat ini sudah masuk krisis belum sih kita? Ya, pengertian krisisnya dulu apa ya? Jadi kalau krisis seperti kita tahun 98, rupiahnya 16.000 itu dari 2.400 loh. Kalau kita kan sekarang 16.000, nanti kan dari 12.000. Dari turunnya cuma 30%, tapi dulu kan ratusan persen. Terus pertumbuhannya kan minus. Dari selama 30 tahun pertumbuhan 7%, terus menjadi minus 13%. Kita belum seperti itu saat ini? Sekarang belum. Nah, jadi kalau krisisnya seperti itu, atau seperti Yunani ya, jadi pemerintahnya gagal
bayar dan sebagainya, itu juga krisis. Nah, apa kita sudah krisis? Seperti itu belum. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa sekarang ini semua baik-baik aja lah, nanti juga akan baik sendiri kalau persoalan suku bunga di Amerika selesai atau misalnya, itu nggak benar juga. Bukan. Jadi kita bukan baik-baik saja ya? Jadi pasti tidak baik-baik saja. Belum krisis tapi sudah kritis. Ya, jadi belum krisis tapi sudah kritis. Ya, itu ada beda kan antara. Anda melihatnya pemerintah kita saat ini sudah cukup paham atau sudah cukup bertindak agresifkah dengan situasi yang tidak baik-baik saja tapi menjelang krisis? Saya harapkan pemerintah paham. Tentunya pemerintah harus paham, namanya pemerintah kan. Apakah pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang tepat, yang diperlukan untuk mencegah kita menjadi krisis, dari kondisi kritis menjadi krisis? Itu yang masih menjadi persoalan. Apakah langkah-langkah yang telah diambil itu memadai gitu kan? Tadi kan Bung Adi mengatakan industri beverages, minuman dan makan sudah terkena. Biasanya yang paling terakhir kena itu makanan dan minuman. Jadi kalau semua sudah terkena, restoran itu masih buka terus. Iya. Karena itu tempat paling tidak ke situ lah kalau orang makan. Jadi kalau itu sudah kena, berarti yang lain sudah. Kalau sebenarnya kan bukan obat-obatan. Hampir semua obat-obatan kita bahan bakunya kan kita impor. Iya. Padahal obat-obatan diperlukan banyak sekali. Kalau harganya naik, BPJS juga akan berat sekali memikulnya kan. Nah, industri pasti bahan bakunya. Jadi yang sekarang keadaannya jadi ada dua hal ya. Rupiahnya melemah atau melemah dengan cepat sekali, dampaknya kepada dunia usaha, dampaknya kepada bukan hanya import, kepada hutang. Karena kalau hutang itu di dalam dolar, itu pasti berat. Iya. Kalau dunia usaha harus import dalam dolar, tapi menjualnya dalam rupiah, income-nya dalam rupiah pasti berat. Hutang pemerintah akan bertambah juga, karena hutang pemerintah juga bertambah. Terus import pemerintah juga akan, kita kan BBM itu import besar sekali. Tadi untuk makanan nggak besar, BBM kan import kita besar sekali. Jadi itu satu. Yang kedua, pertumbuhan. Jadi kalau hanya persoalan currency saja turun naik, tapi pertumbuhannya masih terpelihara baik, barangkali kita bisa melewati badai ini. Tapi kita ditambah dengan persoalan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan kita kan sekarang sekitar 4%-an. Iya. Ya kalau orang bilang ya negara lain 2-3, dia berlupa kalau negara maju itu 2-3% itu sudah maksimal. Tidak bisa disamakan dengan kita begitu ya, kan. Pak. Nah, tapi kalau Cina misalnya, kalau Cina di bawah 6% aja udah sama dengan negara lain minus kita. Kalau di bawah 4% pertumbuhannya atau 4% sama dengan negara lain itu sudah negatif growth karena kita nggak bisa menciptakan lapangan kerja, nggak bisa mengatasi kemiskinan dengan growth seperti itu. Nah, jadi kita ada dua persoalan besar ini ya, ekonomi tadi mengecil, jadi pertumbuhannya melemah, rupiahnya juga melemah. Nah ini dua hal ini harus ditangani secara berbeda, meskipun tidak sama sekali bisa dipisahkan. Baik. Sudah ada sebenarnya dua paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi apakah itu memang terasa oleh pengusaha cukup membantu menghadapi situasi saat ini? Pak Ginanjar dan Pak Adi, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.